Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul Mukminin, kelas 11 MIPA 1, absen 3. Di video ini saya akan melakukan percobaan kimia, yaitu tentang kelarutan. Saya akan melakukan 5 percobaan berbeda, yaitu yang pertama, gula dalam air. Yang kedua, gula berlebih dalam air. Yang ketiga, gula dalam minyak. Yang keempat, gula berlebih dalam minyak. Yang kelima, minyak dalam air. Sebelum memulai percobaan, saya siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, yaitu gula pasir, minyak 1 sendok, dan 5 buah gelas yang berisi 3 gelas berisi air, 1, 2, 3, dan 2 gelas berisi minyak. Saya akan melakukan 5 percobaan ini sekaligus. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan. Yang kedua, beri label pada masing-masing gelas 1 sampai 5. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita beri gelas nomor 1 dengan 1 sendok gula pasir, lalu diaduk. Selanjutnya kita beri gelas nomor 2 dengan 2 sendok gula, lalu diaduk. Selanjutnya kita beri gelas nomor 3 1 sendok gula, selanjutnya kita beri gelas nomor 4 2 sendok gula, selanjutnya kita beri gelas nomor 5 dengan minyak, lalu diaduk.
Sudah, amati hasil percobaan dari kelima gelas ini. Gelas pertama, gula yang dimasukkan ke dalam gelas pertama ini dapat larut meskipun masih ada beberapa gula yang belum larut. Ini ya. Pada gelas kedua, gula juga larut dalam air, tetapi masih banyak gula yang tidak hancur karena berlebihan. Ini pada gelas yang ketiga, gula tidak larut, tetapi gulanya hancur kecil-kecil karena diaduk. Ini. Pada gelas nomor 4, gula tidak hancur sama sekali dan menyisakan gula yang berlebihan di sini. Ini ya. Pada gelas nomor 5, minyak tidak bisa bersatu dengan air meskipun sudah diaduk. Ini. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan pada masing-masing percobaan. Pada gelas yang pertama, gula larut dalam air karena air merupakan zat pelarut universal yang molekulnya bersifat polar, sama seperti molekul gula yang bersifat polar karena mengandung banyak gugus OH-. Hal ini menyebabkan terjadinya kelarutan. Pada percobaan gelas nomor 2, gula berlebih dalam air dapat larut karena gula dan air memiliki sifat molekul polar yang sama. Akan tetapi, gula berlebih menyebabkan proses kelarutan menjadi sulit dan membutuhkan waktu lama untuk melarutkan gulanya. Pada percobaan gelas nomor 3, gula dalam minyak tidak dapat larut karena molekul dari gula dan minyak berbeda. Molekul pada gula bersifat polar, sedangkan minyak memiliki molekul yang bersifat non-polar. Sifat yang berbeda antara molekul gula dan minyak ini menyebabkan tidak terjadinya kelarutan. Hanya saja gula hancur menjadi lebih kecil karena diaduk. Pada percobaan gelas nomor 4, gula berlebih dalam minyak tidak dapat larut karena perbedaan molekul dari gula yang bersifat polar dan minyak bersifat non-polar dan menyisakan banyak gula yang tidak hancur. Pada percobaan gelas nomor 5, minyak dan air tidak dapat bersatu karena kedua zat tersebut memiliki molekul yang berbeda. Air memiliki sifat molekul polar, sedangkan minyak memiliki sifat molekul non-polar. Sifat molekul yang berbeda ini menyebabkan tidak terjadinya kelarutan. Jadi kesimpulan dari percobaan ini bahwa air yang berperan sebagai pelarut hanya dapat melarutkan senyawa polar sehingga membentuk sebuah larutan. Sedangkan senyawa non-polar yang tidak bisa larut dalam air dan tidak dapat membentuk sebuah larutan. Pertanyaan dari percobaan ini adalah mengapa gula larut dalam air tetapi tidak larut dalam minyak goreng. Yang kedua,
mengapa air dan minyak goreng tidak bisa bercampur? Jawaban yang pertama, gula adalah jenis karbohidrat yang memiliki rumus kimia C12H22O11. Struktur senyawa gula memiliki banyak gugus men-OH yang berarti bersifat polar. Artinya gula mudah larut dalam air. Sementara itu, komponen utama minyak goreng adalah rantai hidrokarbon panjang. Karena minyak goreng termasuk lipid yang memiliki sifat sulit sukar larut dalam air karena bersifat non-polar. Ketika gula yang bersifat polar dan minyak yang bersifat non-polar, bila disatukan tidak akan bercampur karena sifatnya berbeda. Jawaban nomor 2. Air dan minyak tidak bisa bersatu karena sifat molekul mereka berbeda. Molekul air bersifat polar, artinya ujung molekul bermuatan positif dan ujung lainnya bermuatan negatif. Polar ini membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan minyak memiliki molekul nonpolar yang membentuk rantai hidrokarbon panjang. Dengan dua sifat molekul yang berbeda dari air dan minyak ini, tentu menyebabkan tidak terjadinya kelarutan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.